Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Bapa dalam surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan-Mu sampai pagi ini. Kami boleh menerima setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sebelum kami beraktivitas. Kami akan dengar sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus bicara atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Bagi semua jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita masih akan belajar seri pelajaran mengenai buah roh, yaitu kasih. Ya, dengan tema hari ini adalah bagaimana menggunakan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Ya, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang firman yang menjadi manusia, ya, untuk menyelamatkan umat manusia dan terus, semua ya, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta kasih Tuhan. Kemudian kemarin juga kita belajar tentang menghargai kasih Allah yang menjadikan kita layak di hadapannya. Ya. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kita baca ayat pokok kita dalam Roma 11 ayat 17 sampai 18. Roma 11 ayat 17 sampai 18 ya. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Puji Tuhan. Baik semua, dalam ayat tersebut, Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana orang bukan Yahudi, ya, bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi, mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Diibaratkan tadi, tunas liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun. Itu adalah gambaran tentang kasih Allah yang begitu besar. Ia tidak membatasi kasihnya hanya kepada satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Tetapi membuka pintu bagi semua orang untuk menerima keselamatan dan hidup dalam kasih-Nya. Karena itu, saudara-saudara, kesempatan ini bukan untuk kita sia-siakan atau dijadikan alasan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Justru lewat kesempatan yang Tuhan kasih, lewat kasih yang Tuhan berikan buat kita, bangsa di luar bangsa Yahudi, di luar bangsa Israel, justru kita dipanggil untuk hidup dengan rendah hati, penuh syukur, dan membalas kasih Allah dengan mengasihi sesama kita. Poin pentingnya adalah bahwa kasih bukan hanya perasaan, bukan hanya bicara tentang perasaan, tapi harus menjadi tindakan nyata dalam kehidupan kita. Karena kasih sejati akan terlihat dalam bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Misalnya, ya, jadi kasih sejati akan terlihat apakah kita mengasihi sesama dengan tulus.
Kasih sejati juga akan terlihat apakah kita memanfaatkan waktu dan juga talenta yang Tuhan berikan untuk memelihara dia. Kasih sejati juga akan terlihat apakah kita peduli pada orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Maka ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan lewat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat mengaplikasikan, kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita dapat mempraktekkan bahwa kita layak untuk selalu mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bahwa kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kemudian kita juga lewat ayat tadi tidak boleh sombong. Kita tidak menyombongkan diri, tetapi hiduplah dalam kasih yang rendah hati. Yang menjadi koreksi buat kita semua, ya, untuk kita tidak menyombongkan diri, tetapi hiduplah dalam kasih yang rendah hati. Kemudian kita juga dapat menggunakan setiap hari, gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada keluarga, menyatakan kasih Tuhan kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, dan bahkan ini yang mungkin kita perlu, bukan gak gampang, saudara ya, tapi ini harus kita praktekkan juga, menyatakan kasih Tuhan bahkan untuk orang yang sulit dikasihi. Amin, saudara ya. Menyatakan kasih Tuhan bahkan kepada orang yang sulit kita kasih, yang mungkin sudah menyakiti kita atau berbuat jahat sama kita, ya. Tapi kita harus menyatakan kasih Tuhan itu pada orang-orang yang sulit untuk kita kasih. Amin ya. Kemudian kita juga jangan sia-siakan waktu. Mari saudara, jangan sia-siakan waktu. Jadikan setiap hari menjadi kesempatan kita menabur kebaikan dan kasih. Jadikan setiap hari menjadi kesempatan untuk menabur kebaikan dan kasih. Sebagai penutup, melalui renungan pagi ini, kita berterima kasih pada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar. Dia telah mencangkup kita dalam keluarga kerajaan-Nya, padahal kita tidak layak. Kita berterima kasih sama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita selalu bersyukur, untuk selalu rendah hati, dan menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengasihi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan pagi ini. Roh Kudus tanamkan dalam kehidupan kami, untuk kami mempraktekkan setiap firman-Mu dalam setiap hari kehidupan kami, untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada setiap pribadi yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Bapak, mengucap syukur buat firman-Mu. Kami melangkah di hari yang baru, kami taruh sepanjang hari hidup kami. Kami tahu berkat Tuhan akan menyertai kami. Pimpinan Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini. Kami diberkati, kami ditolong Tuhan. Kami menerima kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami boleh mempraktekkan dalam sepanjang hari ini. Mengucap syukur, melangkah di hari yang baru, kami taruh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.